Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Waktu saya masih di pesantren dulu, awal-awal tahun 88 ya, saya punya orang tua selalu berkata sama saya begini ketika udah tahun kedua ya, "Baba dagang rame banget semenjak lu di pesantren," dia bilang ya. Itu memang tadinya mata dagangannya cuman beberapa, nambah lagi. Sayur-sayuran nambah, lalu penggilingan nambah, lalu itu namanya dulu kan tahun-tahun itu masih ya, mungkin sekarang juga masih rame-ramenya rumah makan itu, rumah makan Padang, rumah makan numbu jamur di mana-mana tuh, berjamur kayak macam jamur di musim hujan ramenya. Itu apa namanya tuh, pembeli-pembeli itu langganan-langganan rumah makan Padang itu ramenya luar biasa itu. Apa sayur-sayuran, buah-buahan itu rame betul tuh pada beli. Apa bumbu-bumbu terutama, akhirnya punya mesin sendiri, punya punya peralatan penggilingan sendiri. Itu alhamdulillah bisa kebeli tanah, bisa pergi haji, bisa kebangun rumah, bisa nyekolahin anak di pesantren. Waktu itu kan sekolah pesantren bukan murah zaman itu tuh. Ya sama, sekarang juga sama juga karena pesantren modern. Itulah berkahnya anak di pesantren. Orang tua juga selain berusaha pagi, malam sering, bukannya sering lagi ya, tiap malam itu kalau nggak pergi ke pasar induk di Keramat Jati, Jakarta Timur, itu selalu di musola nggak pulang-pulang. Berzikir, bawa sholawat, terutama jikir-jikiran habis maghrib itu kan panjang jikirannya orang Betawi mah. Lalu membaca sholawat, membaca pokoknya macam-macam doa, macam-macam bacaan zikir dibaca itu. Terutama nih, kalau nggak salah saya dengar ya terutama sholawat munjiat yang selalu dibaca-baca itu alhamdulillah makmur. Kalau datang ke pesantren juga nggak pernah itu saya perhatiin kan, kawan-kawan saya datang ke pesantren orang tuanya nggak nenteng apa-apa, kadang-kadang cuma bawa makanan sedikit, tapi kalau saya banyak banget dibawa sama orang tua. Baju juga, asal di pesantren kan biasa suka hilang baju itu, diganti lagi yang baru, diganti lagi yang baru, nggak boleh hilang, diganti lagi yang baru, langsung ada itu. Dan kalau datang ke pesantren kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua, itu selalu bawa makanan, entah apa makanan, ada aja makanan tuh ya selalu dibawa tuh. Sampai saya merantau pergi jauh pun masih, saya pergi jauh udah beda provinsi masih didatengin juga itu sama orang tua. Itu pakai pakai pesawat didatengin sama orang tua, itu naik pesawat, numpang pesawat didatengin sama orang tua. Dan kebiasaan di pesantren ya masih berlaku, masih dibawain makanan, padahal kita udah gede, udah kuliah, masih dibawain makanan juga sama orang tua. Inilah berkahnya anak di pesantren. Dan bukan orang tua saya aja sendiri, saya liatin guru saya itu. Beliau itu anaknya di pesantren di, kalau nggak salah di Jawa Timur pesantren. Padahal orang tuanya biasa-biasa aja, guru biasa, guru di swasta lagi. Tapi bisnisnya luar biasa banyaknya itu. Dengan kongko Cina itu bisnisnya banyak betul itu. Kemudian juga terasa sama saudara-saudara saya yang anaknya pada di pesantren itu makmur-makmur aja. Makanya kan berkahnya anak-anak di pesantren. Saya juga nggak tahu, saya tanya sama saudara saya, kenapa anak di pesantrenin? Kalau saya kan nggak ada, saya ajarin sendiri di rumah ngaji, saya ajarin, belajar kitab nahu, saya ajarin mulai dari ikro sampai membaca kitab, itu semua saya ajarin sendiri. Karena saya merasa insya Allah saya bisa mengajarkan tuh, sampai mulai dari Jurmiyah, Imriti, Awamil dulu yang paling pertama, mulai dari kitabnya Sapinatun Naja sampai insya Allah ke kitab-kitab besar kita ajarin semuanya sendiri. Tapi kalau adik saya, saudara-saudara saya, dia itu anaknya di pesantren semua, dan alhamdulillah mereka hidupnya berkah itu. Nah itulah pesantren, anak-anak di pesantren kita taruh barokah, kita ada aja penghasilan orang tua yang Allah datengin. Dan juga begitu, dulu ada satu orang yang dagang di sebelah orang tua saya, dibilang kan anaknya di pesantren, alhamdulillah itu dari tadinya dagangnya sepi udah rame banget sekarang. Berkah kita naruh anak di pesantren. Dan anehnya dulu saya pernah ke suatu tempat di Aceh Utara di Lok Sumawe, saya ketemu dengan kawan saya cerita, saleh dia bilangnya kan, ibu sebelah saya ini kan, itu orangnya tuh, dia bilang kan, dia itu bilang sama saya begini, "Dih," kata dia kan, kawan saya itu dibilang, dia cerita sama saya, "Dih,
anak-anak yang sekolah-sekolah agama, ibu lihat semuanya pada dapat pekerjaan ya. Semua pada pada adalah pekerjaannya setelah kuliah. Sedangkan anak-anak yang sekolah umum kayaknya susah-susah amat ya bilang. Dalam hati saya bilang ya mungkin itu berkahnya daripada kita belajar agama, kita belajar ilmu agama. Begitu barangkali. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita nih anak-anak yang orang tuanya nggak sempat ngajarin, nggak sempat mendidik. Kalau saya sih nggak kemana-mana, di rumah aja sehari-hari. Paling-paling ke rumah sakit aja. Sisanya saya di rumah aja. Anak-anak saya ajarkan sendiri. Apalagi saya dari masih kecil selalu berkata bagaimana saya bisa berusaha mencari bekerja di dalam kamar aja, nggak usah keluar kamar. Nah, itu alhamdulillah sambil membaca salawat kita berusaha. Apalagi sekarang kan zamannya udah canggih, udah teknologi udah canggih, semua serba mudah, semua serba gampang. Mudah-mudahan kita bisa ya walaupun anak kita nggak di pesantren tapi kita ajarin agama sendiri, karena nanti kan ketika kita meninggal siapa yang menyolatkan. Dulu saya pernah itu ngeliat anak ketika ibunya meninggal itu anaknya kan di pesantren pada pulang, dia yang mengapani, dia yang menyolatkan, dia yang bersama-sama dengan masyarakat itu menguburkan anaknya yang paling pertama kali. Nah, karena disitulah kebahagiaan orang tua kan. Kalau anak kita sekolahnya yang tidak agama lalu tidak sempat belajar agama, susah juga nanti. Dulu saya pernah diceritakan sama kawan saya yang satu lagi tadi, yang tadi itu, dia cerita begini. Dulu Ana Saleh, dia pernah datang ke rumah orang yang kaya bener. Sampai saat itu ketika udah siang, mayat udah lama tuh belum dikubur-kuburin. Mana dia nunggu tengku, nunggu ustadz belum datang, dan masyarakat males pada datang, nggak pada mau datang ya. Kenapa emangnya? Sampai-sampai tengku tuh ustadz tuh marah-marah. Kenapa ini udah kayak gini aja baru manggil tengku, baru manggil orang masjid. Tadinya nggak pernah datang ke masjid. Sampai kayak gitunya dimarahin Mbak ahli waris ya. Coba gimana? Makanya dari awal kita sekolahin anak kita di pesantren, insya Allah ada barokahnya. Yang nggak di pesantren kita ajarin agama di rumah. Kalau kita nggak sanggup ngajarin, nggak punya kemampuan untuk belajar agama, jangankan ngajarin agama, jar majrur aja nggak tahu, mudah-mudah pilih nggak ngerti, fikih juga nggak tahu, ya kita taruh di pesantren. Kalau semuanya nggak ada, ya kita ngaji di kampung juga kan ada guru-guru. Yang penting belajar agama, jangan kebanyakan main game. Barakallahu fikum, mudah-mudahan anak kita pesantren, kita berselawat, Allah datangkan rezeki dari arah yang kita nggak pernah tahu di mana datangnya. Ada aja, kalau mau bayar sekolah anak ada, kalau mau bayar pesantren anak ada, ngirim ke anak di pesantren ada, insya Allah barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.